Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layinatul Afidah dari kelas 3B PAI reguler. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Kedung Jajang Lumajang, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme dan humanisme, yang mana pada materi ini saya memenuhi tugas mata kuliah, model dan strategi belajar mengajar. Seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget, mengembangkan teori kognitivisme sehingga teori belajar kognitivisme disebut juga dengan teori belajar Piaget. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitivisme berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Jadi, pada teori kognitivisme ini, Jean Piaget berpendapat bahwa seseorang itu mampu melakukan atau mengembangkan kemampuan kognitivismenya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi, perubahan yang ada dalam diri seseorang itu disebabkan oleh motivasi dari diri sendiri. Ini menurut Jean Piaget. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Jadi inti pada teori kognitivisme ini yaitu bagaimana seseorang itu mendapatkan rencana untuk mempersepsikan lingkungannya. Artinya mereka itu bisa mempersepsikan lingkungannya itu dengan rencana yang seperti apa. Kemudian berdasarkan teori belajar kognitivisme, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Dari teori yang saya jelaskan di bab sebelumnya atau tema sebelumnya, bahwa di sana ada juga yang berpendapat jika seseorang itu sudah mendapatkan pelajaran, maka dia itu akan merubah tingkah lakunya seperti itu. Tapi menurut teori kognitivisme ini, perubahan itu atau belajar itu bukan sekedar perubahan tingkah laku, melainkan bisa jadi pemahaman. Dia itu paham atas apa yang telah dipelajari, seperti itu. Menurut teori kognitivisme. Kemudian arti belajar. Dalam teori kognitivisme yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Jadi jelas, inti dari teori kognitivisme ini yaitu
dalam diri kita itu akan membentuk hubungan antara pengalaman baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam diri kita sendiri. Jadi, makna belajar dalam teori ini bukan sekedar perubahan tingkah laku saja, tetapi pemahaman yang sudah ada dalam diri kita, kemudian ada pemahaman baru yang masuk pada diri kita. Kemudian mereka itu akan membentuk hubungan seperti itu menurut teori kognitivisme. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua yaitu siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Kemudian yang terakhir yaitu agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Jadi, jelas bahwa tujuan dari kognitivisme ini yaitu bukan hanya sekedar perubahan pada tingkah laku saja, melainkan pemahaman dalam diri kita sendiri. Tentunya dalam membuat materi pembelajaran, kita sebagai calon guru atau guru itu harus menyusun pola atau logika sederhana dan kompleks. Supaya apa? Supaya mereka dapat mengerti atau bisa memahami apa yang kita ajarkan seperti itu. Kemudian siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Jadi misalkan kita mengajarnya tingkat MTS seperti itu kan. Nah, kita itu harus menyesuaikan dengan anak didik kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Karena apa? Tujuan yang sesungguhnya pada teori kognitivisme ini yaitu mendapatkan persepsi baru atau pemahaman yang baru pada peserta didik. Agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Jadi, misalkan ada murid kita itu yang sedikit nakal, kemudian ada yang tidak nakal. Jadi, cara menanganinya atau cara penyampaiannya ketika murid itu sudah tidak mau mendengarkan, maka itu beda penanganan jika beda sikap seperti itu. Selanjutnya yaitu teori humanisme. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanisme itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanisme. Jadi jelas kalau teori yang pertama yaitu teori humanisme, teori kognitivisme itu bagaimana peserta didik itu agar bisa mendapatkan pemahaman baru. Tetapi jika pada teori humanisme ini yaitu untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kemudian teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik.
yang mana teori belajar behavioristik ini sudah saya jelaskan di materi atau tema yang kedua. Berbeda dengan teori belajar behavioristik yang dimana lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Jadi sudah jelas perbedaannya. Jika humanisme itu yaitu membentuk kepribadian manusia dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian jika yang behaviorisme ini atau behavioristik ini lebih menekankan pada tingkah laku, tetapi sama-sama untuk kebaikan seperti itu. Kemudian teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Tadi sebelumnya, di slide sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa peran guru itu sangat penting karena murid itu bukanlah orang yang pintar atau tidak bisa berpikir dewasa layaknya orang dewasa, karena murid itu masih butuh bimbingan seperti itu. Maka pada teori humanisme di sini guru mempunyai peran penting untuk pembentukan kepribadian. Nah, bagaimana mereka itu akan membentuk kepribadian jika mereka saja belum tentu bagaimana caranya atau bagaimana pemraktekannya seperti itu. Jadi, pada teori ini guru memang sangat berperan penting seperti itu. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Tujuannya pada teori humanistik ini kan agar membentuk kepribadian pada seorang murid. Nah, guru itu harus menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan pembelajaran tercapai seperti itu. Jadi, ketika kita sudah ada di kelas, kita itu bisa mempraktekkan pada mereka atau pada peserta didik bahwa bersikap jujur itu seperti ini, dan intinya kita bisa memberikan gambaran lah pada mereka atau mempraktekkan kepada mereka. Jadi mereka itu bisa mempunyai pegangan atau memiliki gambaran. Kemudian yang kedua yaitu guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Kita itu sebagai guru atau calon guru tidak boleh gimana ya, kayak terburu-buru gitu, itu nggak boleh, itu nggak baik juga. Jadi harus dibawa santai, santai aja gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Maksudnya guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Maksudnya suasana kelas yang kondusif ini murid-murid itu bisa mendengarkan kita dengan baik, kemudian mereka memperhatikan, dan apa yang kita jelaskan itu mereka yang membentuk atau tertanam dalam kepribadian mereka seperti itu.
Kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jadi, kelebihannya, jika kita berhasil menerapkan teori humanistik ini, maka yang akan terjadi yaitu perubahan pada tingkah laku dan pola pikir pada peserta didik, yang mana mereka itu bukan karena paksaan, melainkan dari pembelajaran yang kita berikan pada hari itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Jadi, misalkan seperti akidah akhlak tentang berperilaku amanah atau dapat dipercaya. Itu kan harus ada atau harus dari dalam diri masing-masing kan. Nah, teori belajar humanistik ini sangat cocok untuk membentuk kepribadian atau hati nurani itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain, tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Jadi, jika teori humanistik ini dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang akan terjadi yaitu peserta didik itu akan dapat mengatur dirinya sendiri, tidak terpengaruh pada orang lain walaupun semuanya melakukan. Jika anak atau peserta didik itu mempunyai pegangan dalam dirinya sendiri, maka dia tidak akan ikut-ikutan seperti itu. Yang terakhir yaitu kekurangan dari teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Jadi, jelas bahwa murid yang tidak mau mengerti pada dirinya sendiri atau dia itu hanya mengikuti hawa nafsunya, misalkan dalam kelas dia tidak mau mendengarkan, kemudian hanya bermain-main saja, seperti itu, mereka itu akan ketinggalan atau tertinggal dengan yang lain dalam proses belajar mengajar. Tapi, tadi sudah dijelaskan bahwa kelebihannya itu, kalau mereka itu mau berusaha atau mau memahami diri mereka sendiri dan tahu pada potensinya, maka mereka itu akan dapat membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Kesimpulan mengenai teori belajar dari tema 2, kemudian tema 3 ini, saya kan sudah menjelaskan tentang teori belajar. Nah, di sini yaitu kesimpulannya. Dalam proses pembelajaran ada yang namanya teori belajar, yang dimana setiap teori tersebut dapat membantu guru atau peserta didik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan pada murid atau peserta didik. Namun, ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya, dalam beberapa kasus, guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tanpa harus mengetahui teori belajar. Jadi, kesimpulannya pada teori belajar itu untuk mempermudah peserta didik maupun pendidik dalam proses belajar mengajar. Tapi ada juga
Ada juga pendidik yang tidak membutuhkan teori belajar ini. Soalnya apa? Mereka itu sudah mempunyai pengalaman dari mereka waktu belajar bahwa dengan cara ini mereka lebih mudah atau mencapai tujuan pembelajaran itu lebih mudah seperti itu. Kemudian setiap teori belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap guru atau pendidik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Dengan pemilihan teori yang benar, maka proses pembelajaran akan lebih maksimal dan hasil yang didapatkan dari proses itu berdampak baik bagi murid atau peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik tidak sembarangan mengambil teori belajar. Nah, kita memilih dulu bagaimana lingkungan yang kita ajar, kemudian peserta didiknya itu seperti apa. Misalkan mereka itu ya dengan latar yang kurang baik atau keras lah gitu. Nah, kita itu bisa memilih teori belajar apa yang sesuai dengan mereka, seperti itu. Intinya, pada teori belajar ini untuk mempermudah pendidik dan peserta didik atau murid dalam mencapai tujuan pembelajaran, seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.